Oke teman-teman, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi kali ini kita akan mengetahui cara pengelolaan data dengan HDFS di Hadoop. Nah, kita mulai dari apa dulu si HDFS itu ya. HDFS itu singkatan dari Hadoop Distributed File System. Jadi itu sistem penyimpanan yang terdistribusi di dalam ekosistem Hadoop untuk penyimpanan dan juga pengelolaan data yang besar ya, yaitu big data di banyak komputer secara paralel. Nah, cara kerja sederhana dari HDFS, misalnya ketika kita ingin menyimpan data, HDFS nanti akan memecah menjadi blok-blok ya. Biasanya itu tiap blok itu ukurannya 128 megabyte. Nah, setiap blok tersebut akan didistribusikan ke beberapa data node. Nah, ada juga yang istilah, ada juga yang namanya itu name node ya. Fungsinya itu untuk menyimpan catatan di mana saja si tiap-tiap blok itu berada di data node-nya ya. Nah, untuk pembacaan file HDFS akan mengumpulkan blok-blok tersebut yang disimpan dari berbagai data node, kemudian menyusunnya kembali. Kita masuk ke komponen HDFS, seperti yang disinggung tadi, ada yang namanya itu name node, dan juga ada yang disebutnya itu data node. Name node ini untuk pengelolaan metadata, misalnya itu nama file, terus struktur datanya bagaimana, lokasi bloknya ada di mana, dan juga ada beberapa tingkat replikasinya ya. Si name node ini dia tidak menyimpan data secara aktual. Seperti yang tadi bilang tadi, cuman hanya metadatanya saja. Dan juga si name node ini berfungsi sebagai pusat kendali dari si sistem filenya. Makanya disebut kalau di HDFS itu name node itu sebagai masternya. Kemudian yang data node itu dia untuk tempat penyimpanan blok data yang sebenarnya. Ini nanti akan menangani operasi yang baca dan juga tulisnya. Dan juga nanti si data node ini akan mengirimkan sinyal heart rate itu untuk pengelolaan apakah si data node itu masih aktif atau tidak gitu ke name node secara rutin. Dan juga ada istilah lainnya yaitu namanya itu secondary name node. Ini untuk membuat checkpoint metadata dengan menggunakan misalnya flash image dan juga edit log dari si name node utama tadi. Nah, tapi si secondary name node ini dia bukan backup name node secara langsung ya. Jadi bukan untuk menggantikan si name node jika terjadi kendala, tapi hanya untuk mendukung stabilitas si sistemnya saja. Dan juga ada karakteristik karakteristik dari HDFS. Jadi si HDFS ini dia cuman bisa untuk menulis sekali si ke dalam HDFS tersebut ya. Tapi untuk pembacaannya dia bisa berulang kali. Nah, ini cara kerja dari si HDFS seperti yang bilang tadi. Si kalau ada misalnya file nanti akan dipecah-pecah menjadi blok-blok. Misalnya di sini file ukuran 512 megabyte, maka akan membentuk sekitar 4 blok ya yang masing-masing 128 megabyte. Nah, nanti tiap-tiap blok ini tuh akan didistribusikan ke tiap-tiap data node yang ada di node masing-masing ya oleh si node tadi. Kemudian ada yang istilahnya itu replikasi di dalam HDFS. Jadi misalnya kita fokus ke yang blok A ini ya. Dalam HDFS itu biasanya ada 3 kali replikasi ya. Jadi ada A1, A2, kemudian A3. Nah, kalau misalnya salah satu yang eh, diindikasikan ada kesalahan seperti yang tadi bilang tadi kan si data node ini dia akan mengirimkan sinyal apakah masih aktif atau tidak. Misalnya yang blok A2 ini dia bermasalah gitu. Maka otomatis yang ada di data node 3 ini dia akan membuat replikasi untuk menggantikan yang data yang hilang tadi ya. Jadi akan tetap ada 3 kali replikasi dan ini dibuat secara otomatis oleh HDFS-nya ya. Jadi tidak perlu bingung. Oke, kita lanjut ke VirtualBox ya. Bagaimana penggunaan HDFS? Oke, silahkan buka VirtualBox dan juga jalankan si Hadoop-nya ya. Pastikan eh, mengetik JPS itu ada 5 apa komponen yang tertulis ya. Ada name node, secondary name node, node manager dan resource manager itu ini untuk YARN ya dan juga data node. Ini kelima ini wajib menyala ya.
Oke, untuk penggunaan HDFS-nya, misalnya kita membuat directory ya dari si HDFS-nya. Misalnya kita buat langsung aja directory Fikria di dalam user. Oke, kita tunggu. Oke, kalau sudah ini berarti sudah terbuat. Untuk mengisinya kita pakai strip ls ya. Nah, ini harusnya sudah muncul directory baru. Dan jika untuk melihat di dalam tampilan website localhost 9870-nya, nah ini kan tertulis seperti ini ya. Ini nama si foldernya. Tadi kan kita buat folder user dan juga Fikri ya ini namanya ya. Ini sudah terbuat. Oke, kita lanjut. Misalnya kita buat lagi ya untuk penyimpanan folder untuk penyimpanan datanya. Kita buat lagi misalnya folder nama itu dataset. Nah, ini jika kita refresh, nah dia akan membuat folder baru ya. Oke. Kemudian kita akan mencoba untuk memasukkan suatu file ke dalam HDFS-nya. Misalnya untuk yang simpelnya kita membuat file txt ya. Ini untuk menggunakannya, untuk membuatnya kita pakai echo aja biar cepat. Ini akan disimpan dalam file coba hdfs.txt. Ini bisa ditulis sesuai kebutuhannya, sesuai keinginan untuk isinya. Nah, nanti file akan terbuat atau terbuat ya di file sini ya. Ini file yang telah terbuat. Lalu kita akan masukkan ke dalam HDFS-nya dengan sintak put. Nah, seperti ini. Jadi si file coba HDFS tadi akan dimasukkan ke dalam folder user Fikri dataset. Jadi akan dibuat di akan akan dimasukkan ke dalam folder ini ya, ke directory ini di HDFS-nya. Enter. Nah, ini sudah masuk. Harusnya kita coba cek di filenya. Nah, ini sudah masuk ya file.txt tadi dengan replication 3 sesuai dengan yang kita set di konfigurasi kemarin. Untuk mengeceknya juga kita bisa pakai terminal dengan ls dan tempat di mana folder tersebut berada ya. Nah, ini juga sudah tertampil ya. Kemudian kita juga bisa memprint directory ya di dalam terminal. Jadi misalnya kita ingin menampilkan semua file yang ada di dalam HDFS apa aja, kita dengan menggunakan ls strip r dan juga tanda atau ya tanda ini. Nah, ini semua file, semua directory yang ada di dalam HDFS akan ditampilkan. Oke, kemudian untuk melihat penyimpanan dengan menggunakan HDFS dfs admin strip report ya. Ini akan melihat berapa penyimpanan yang telah digunakan dan juga untuk penyimpanan itu yang ini ya, CFS use. Ini berapa banyak penyimpanan yang telah digunakan. Oke. Kalau misalnya kita akan menghapus si file txt tadi, file ini dengan perintah rm ya, hdfs dfs strip rm. Nah, ini terus kemudian di mana si file yang akan kita hapus itu berada. Kita tunggu. Nah, ini sudah terhapus. Kita coba cek di localhost-nya. Dan ya, si file teks tadi sudah terhapus. Mungkin demikian untuk si materi HDFS ini. Kita lanjut ke materi berikutnya.